Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Kembali lagi sekarang belajar bersama Ibu Devi mata pelajaran PPKN. Apa itu PPKN? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi hak dan kewajiban pemanfaatan sumber energi dan sarana sekolah. Sebelum Ibu mulai ke materi, ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, karena kali ini Ibu sedang ada di ruangan sendiri, Ibu tidak menggunakan masker agar kalian lebih jelas mendengar artikulasi apa yang Ibu ucapkan. Ya, kemudian ingat menjaga jarak dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Oke, langsung saja. Sumber energi. Sebelum kita ke hak dan kewajiban, kita mengingat-ingat materi yang dulu pernah Ibu ajarkan. Tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Masih ingat? Sumber energi adalah asal dari suatu daya atau tenaga yang digunakan untuk proses kegiatan manusia. Segala sumber energi yang ada dikembangkan oleh manusia sehingga bisa menghasilkan berbagai hal. Contoh sumber energi, yang pertama air, kedua makanan, ketiga listrik, keempat angin. Banyak sumber energi yang ada di bumi ini ya. Nah, ini contoh-contohnya ada air mengalir, ada makanan-makanan sehat, kemudian ada listrik dan juga ada angin. Semua itu bisa diolah oleh manusia sehingga menghasilkan berbagai hal. Contohnya, listrik diubah menjadi kipas angin yang bisa digerakkan oleh listrik. Di sana ada energi angin dan juga energi listrik. Kemudian makanan dan juga air. Buah contohnya dicampur dengan air berubah menjadi jus. Itu contoh simpelnya seperti itu, Nana ya. Nah, sumber energi di bumi ini berhak kita gunakan. Tetapi selain menjalankan hak, kita juga harus menjalankan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi dengan baik. Apa itu hak dan kewajiban? Kalian harus selalu ingat ya, hak dan kewajiban ini jangan sampai kalian hanya ingat di kelas ini saja. Selamanya akan kalian jalani. Hak dan kewajiban itu harus beriringan, harus seimbang. Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban juga adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Ini contohnya. Kalau kita berhak menggunakan air bersih, maka kewajibannya kita harus mematikan setelah kita menggunakan air bersih. Nah ya, oke. Sekarang Ibu berikan contoh-contoh hak dalam memanfaatkan sumber energi. Yang pertama, memperoleh makanan serta minuman yang higienis dan bergizi. Apa itu higienis? Higienis itu adalah bersih anak-anak, yang bebas dari bahan kimia, bebas dari yang namanya expired atau kadaluarsa seperti itu. Karena ingat, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, baik untuk tubuh kita, baik untuk perut kita, baik untuk kesehatan kita ya. Selanjutnya, menggunakan barang-barang elektronik untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Dengan adanya elektronik, kita gunakan, kita berhak menggunakannya. Kipas angin, kemudian ada televisi untuk menghibur diri kita ya. Kemudian yang ketiga, memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar. Memang harus seperti itu. Kita menggunakan listrik, juga ingat harus membayar. Nah, bisa membayar harus sesuai dengan berapa lama kita menggunakan listrik itu. Sudah ada kilometernya ya. Selanjutnya, menggunakan transportasi umum untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Transportasi umum itu seperti apa? Ada bus, ada angkot, ada ojek. Itu berhak kita gunakan, ya. Itu transportasi umum. Kalau transportasi mandiri seperti mobil pribadi, sepeda motor pribadi, sepeda gayung pribadi, apapun yang kalian miliki sendiri itu namanya transportasi sendiri. Kalau umum adalah transportasi yang bisa digunakan oleh semua orang ya. Selanjutnya,
Selain contoh-contoh hak, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu kewajiban terhadap sarana yang disediakan di sekolah. Ya, yang pertama, membersihkan kaca setiap pagi dengan teman di kelas. Selain berhak menggunakan sekolah, kalian juga wajib untuk membersihkannya bersama-sama. Sekolah bukan berarti menyuruh kalian untuk menjadi pembantu, tetapi mendidik kalian untuk bisa memiliki sifat gotong royong, memiliki karakter yang suka bekerja sama, dan meningkatkan sifat sosialitas kalian dengan orang-orang di sekeliling kalian. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mencoret-coret meja sekolah. Ingat ya, walaupun Ibu Devi sudah lelah terkadang memberitahu kalian untuk tidak mencoret-coret meja, Ibu Devi sudah punya nama-nama orang yang suka mencoret meja, baik menggunakan pensil, baik menggunakan pulpen, baik itu menggunakan stipel. Ibu sudah tahu siapa orang-orangnya. Dan kalian sudah kelas 3 kan? Harusnya kalian tidak mencoret-coret meja, baik itu meja sekolah, baik itu meja kalian di rumah, apapun itu, jika bukan untuk dicoret-coret, alangkah baiknya tangan kalian tidak mencoret. Cari aktivitas yang lebih positif untuk mengganti aktivitas negatif kalian itu. Ya anak ya. Selanjutnya, tidak merobek buku yang dipinjam oleh sekolah. Bukan hanya sekedar buku yang dipinjam di sekolah, buku kalian sendiri pun jangan dibiasakan untuk dirobek jika memang tidak ada gunanya. Contoh, merobek buku untuk membuat kapal-kapalan, padahal tidak ada tugas untuk membuat keterampilan dari kertas. Itu contohnya merobek buku semena-mena, itu tidak baik ya. Itu sama dengan kalian tidak menghargai apa yang ada di bumi ini. Buku itu datanya dari kayu. Banyak yang menebang kayu demi membuatkan buku agar kalian pintar, sedangkan kalian malah gunakan untuk yang tidak baik. Apakah kalian akan menjadi pintar? Tentu saja tidak ya. Selanjutnya, tidak menggunakan fasilitas sekolah untuk bermain-main sampai rusak. Siapa yang waktu ini suka bermain menggunakan pintu? Jangan sampai itu terulang lagi ya. Pintu bukan untuk bermain. Ibu sudah katakan, jika bermain itu alangkah baiknya dilakukan di luar kelas. Bermain juga ada risikonya. Jika kalian suka bermain, kalian harus siap untuk terluka, siap untuk jatuh, dan siap untuk didorong oleh teman. Jadi jika tidak suka didorong atau jatuh sampai luka, tidak usah ikut bermain. Ya, dengan tegas Ibu sampaikan karena apa? Kalian kelas 3, kalian harus tahu sebab akibat yang kalian lakukan. Karena apa? Ibu Devi tidak suka punya anak yang cengeng. Ya, kalian sudah kelas 3 tidak boleh cengeng-cengeng. Apalagi membesar-besarkan masalah. Ibu tidak suka dengan murid yang suka membesar-besarkan masalah. Ya. Selanjutnya, kewajiban-kewajiban kita adalah memanfaatkan sumber energi di rumah. Nah, tadi di sekolah, sekarang di rumah. Apa saja? Contohnya yang pertama, mematikan lampu pada siang hari. Jika di kamar kalian terasa terang, alangkah baiknya untuk tidak menghidupkan lampu. Agar apa? Agar menghemat energi. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Jika kalian sudah selesai menyiram, langsung matikan keran. Jika kalian sudah selesai mandi, langsung matikan kerannya. Ya, Nak ya. Kemudian mematikan air ketika sudah selesai digunakan. Sama. Kemudian tidak membuang-buang makanan. Jika kalian mengambil makanan sepiring, kalian harus habiskan sepiring itu. Maka dari itu, agar kalian tidak membuang-buang makanan, secukupnya saja mengambil makanan. Ya, baik itu makanan, baik itu minuman, sama saja, asal tidak dibuang-buang. Ya. Kelanjutannya yang sekarang, kewajiban-kewajiban kita adalah memanfaatkan sumber energi di tempat umum. Tadi di sekolah, di rumah, sekarang di tempat umum.
Pertama, mematikan lampu jika sudah selesai menggunakan. Contohnya, jika kalian ke toilet, toiletnya gelap, kalian hidupkan lampu, ingat dimatikan jika kalian akan meninggalkan toilet. Kemudian mematikan air jika sudah selesai menggunakan. Jika kalian sudah selesai menggunakan air, baik itu di wastafel untuk mencuci tangan, baik itu di toilet umum setelah buang air, ingat tetap mematikan air. Ya. Kemudian membayar dan menghabiskan makanan dan minuman yang sudah dipesan. Maka dari itu, jika kalian makan di luar atau jajan di luar, carilah makanan yang kalian sukai. Agar apa? Agar tidak membuang makanan dan minuman. Seperti itu anak-anak ya. Jika kalian ingin mencicipi makanan dan minuman yang baru, kalian pertimbangkan dulu. Kira-kira itu saya suka rasa itu tidak ya? Jika tidak suka rasa itu, alangkah baiknya untuk dihindari untuk membeli ya anak ya. Kemudian tidak merusak fasilitas umum seperti keran tempat keluarnya air bersih. Biasanya orang-orang di luar suka terlalu keras untuk mematikan keran. Sebaiknya jika memang sudah keran itu tidak mengeluarkan air, tidak usah ditekan lagi hingga sampai rusak, ya. Karena itu adalah fasilitas umum, jadi kita gunakan bersama-sama dengan baik. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian alasan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus seimbang. Ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang ya dijalankan. Mengapa? Karena jika pemenuhan kewajiban tidak seimbang dengan hak, maka akan terjadi masalah. Contohnya, kalian sekarang berhak menggunakan air. Kalian gunakan air tersebut semena-mena, tetapi kewajibannya kalian juga harus membayar air kan? Kalian membayar tidak? Jika tidak, akan menimbul masalah. Apa yang terjadi? Air yang datang ke rumah kalian akan diputus. Atau begitu pula dengan listrik. Kalian suka menggunakan listrik banyak-banyak, tetapi tidak suka membayar. Petugas PLN pasti akan memotong aliran listrik tersebut karena kalian tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Di samping hal itu, ada juga tujuan lain kenapa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tujuannya agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan dengan sangat bijak, sehingga akan dapat digunakan hingga sampai kapanpun. Dengan adanya kewajiban membayar listrik, maka dari itu akan ada kebijakan dari diri kalian untuk hemat menggunakan listrik. Begitu pula dengan air. Dengan adanya pembayaran air, maka kalian pasti akan berpikir atau mempertimbangkan menggunakan air agar lebih efisien, lebih hemat, lebih berfungsi dengan baik dan tidak membuang-buang semena-mena. Seperti itu anak-anak ya. Nah, itu tadi pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi tentang hak dan kewajiban, pemanfaatan sumber energi dan sarana sekolah. Ibu harap kalian paham, dan agar Ibu tahu kalian paham atau tidak tentang materi PPKN ini, Ibu akan memberikan kalian tugas melalui WA Group. Jawab langsung di buku tulis ya. Nah, karena buku tulis tematik kemarin sudah Ibu kembalikan, yang buku tematik 1, kalian kerjakan di buku tematik 1. Ya nak ya. Kemudian jika ada yang kurang dimengerti seperti biasa, chat Ibu Devi, baik itu secara pribadi, chat di WA, atau mau chat di grup agar semua teman-teman kalian juga paham. It's okay, akan Ibu layani agar kalian juga paham. Ya, Ibu di sini melayani kalian agar kalian paham, dan kalian di sana juga harus belajar dengan giat. Kalian tidak ingin kan menjadi anak yang bodoh, maka kalian harus rajin belajar. Rajin pangkal pandai. Ya anak ya, harus rajin belajar agar kalian pintar dan membanggakan orang tua. Sekian dari Ibu Devi, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah.